Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini ketemu di kita di hari ini, hari Selasa, tanggal 15 November 2022. Ini bersamaan dengan, seingat saya ada ulang tahun Marinir gitu ya. Kemarin ada ulang tahunnya Brimob juga. Jadi ini angkatan senjata kita dan juga kekuatan paramiliter kita sedang berulang tahun. Selamat ulang tahun untuk dua korps ini, Brimob dan juga Marinir. Dan kemudian hari ini adalah hari pertama untuk akan dilaksanakan KTT G20. Tetapi kelihatannya justru panggungnya itu diambil alih oleh Biden dan Xi Jinping, bukan Pak Jokowi. Itu ya Bung Rocky. Tapi kita jangan ngomongin itu dulu deh. Nanti kita bahas itu karena kelihatannya udah kehilangan magnetnya G20 itu dari sisi Indonesia, maksud saya, bukan dari sisi Ya, kalau dari sisi sebagai tuan rumah itu sebenarnya udah selesai lah, udah terlaksana, dan mungkin tinggal berharap semuanya berlangsung aman walaupun ada ekses-ekses di luar itu. Nanti kita omongin pada pembicaraan kita nanti sore ya Bung Rocky. Yang sekarang oke. kita omongin ini tetap menurut saya menarik konstelasi dalam negeri berkaitan dengan publikasi hasil survei Litbang Kompas ya. Orang masih bertanya, katanya Bung Rocky sama Bung Hersus nggak percaya dengan apa survei-survei. Kalau kita bilang kalau untuk Kompas dan sebagainya mesti agak ada pengecualian lah gitu. Nah ini angkanya nih yang Bung Rocky, ternyata endorsement-nya dari Pak Jokowi itu atau presiden yang didukung oleh Pak Jokowi itu hanya dipilih oleh 15,1% pemilih, sementara yang menolak itu 30,1. Jadi 100% lebih ya yang menolak. Ini apa nih, tondo-tondo apa ini Bung Rocky? Ini tondo-tondo bahwa apa namanya endorsement power dari Pak Jokowi itu udah nggak ada. Kan Oke. selalu presiden di ujung jabatannya dia ingin mewariskan, melanjutkan yang disebut continuity, tetapi ternyata change-nya lebih banyak tuh. Oke, ya. Jadi itu pertanda pertama bahwa daya pengaruh dan daya salesmanship, nah itu gampangnya salesmanship dari Pak Jokowi udah hilang tuh. Sebagai orang yang justru di ujungnya dianggap masih mampu untuk dimintakan sisa-sisa tenaga untuk diwariskan, itu ternyata enggak. Jadi percuma kalau nanti orang datang lagi ke Pak Jokowi minta restu segala macam, nggak ada gunanya lagi. Jadi sebetulnya kesimpulan saya, satu tadi endorsementnya berhenti, yang kedua orang butuh antitesis sebetulnya tuh dalam politik tuh. Nah, yang saya harus pastikan, apakah Kompas sudah jadi antitesis Jokowi juga? Kan begitu kan? Bahaya ini, bahaya ini. Kan selalu begitu kalau kita baca Kompas. Kemarin Kompas bikin kekacauan itu. Lalu orang protes bahwa Kompas ngapain membandingkan satu pletora agama dan pletora politik. Naik haji itu nggak ada hubungannya dengan keharusan membantu orang miskin. Membantu orang miskin adalah kewajiban, tetapi bukan trade off dengan naik haji kan. Kan begitu. Apalagi kalau kita tahu naik haji itu kan di inden kan udah dari 5-6 tahun lalu. Puluhan tahun itu ya. Puluhan Jadi tahun soal sekarang Bung Rocky itu. ya, Puluhan tahun sekarang orang antri haji itu. puluhan tahun. Nah, itu Kompas juga mesti paham tuh sistem antrean haji itu tuh. Yang ada di kelaparan itu entah apa penyebabnya, tetapi itu tanggung jawab negara tuh. Nah, balik lagi pada soal survei Kompas. Jadi Kompas mau balancing lagi tuh. Kan kita ngerti lah Kompas tuh selalu ada di dalam wilayah abu-abu tuh. Wilayah sebetulnya wilayah oportunis kalau kita pakai bahasa politik, atau wilayah pragmatis kalau kita pakai istilah bisnis. Jadi secara bisnis dan politik Kompas itu oportunis dan pragmatis gitu. Dan tentu Kompas melihat bahwa ada tren, atau juga mungkin ini cuma dipancingkan aja supaya Pak Jokowi kasih perhatian pada keadaan yang sekarang tuh. Tapi lepas dari itu, memang secara umum kalau saya mondar-mandir ke daerah, memang orang nggak ada yang percaya pada hasil-hasil musra segala macam ini kan. Kemarin di Makassar itu musra yang paling besar tuh. Tiba-tiba ada nama saya sebagai calon wakil presiden tuh. Nah, ada saya baca tadi orang kirim. Ya, itu mungkin mau nyogok juga tuh supaya saya berhenti mengkritik. Jadi kita nggak ngerti nih apa yang sebetulnya dikehendaki oleh publik hanya bisa dibaca melalui survei yang jujur. Mudah-mudahan survei Kompas hari ini jujur tuh. Tetapi kalau orang bilang Kompas yang bikin, ya mungkin orang nggak percaya juga. Tapi saya mau pastikan bahwa
keadaan yang dibaca oleh Kompas itu persis seperti yang saya lihat di daerah-daerah. Jadi ada gairah untuk menjadikan Anies presiden. Ada gairah untuk menganggap bahwa semua yang di-endorse oleh Presiden Jokowi itu pasti jadi loyang gitu kan. Itu yang dulu disebut apa namanya? Kutukan Raja Mas siapa namanya? Raja Yunani itu. Semua yang dia tunjuk jadi emas. Nah, kalau sekarang Midas, Raja Midas. Raja Midas. Ini beda dengan raja yang sekarang, semua yang ditunjuk jadi loyang kan. Dan itu sebetulnya ini bukan saya yang sebutkan, saya cuma menyimpulkan secara metaforik temuan Kompas. Jadi sebetulnya Kompas mau bilang Pak Jokowi itu bukan Raja Midas. Karena semua yang dia tunjuk tidak jadi emas, justru jadi loyang gitu. Jadi hati-hati mereka yang minta diasuh oleh Pak Jokowi, dari emas Anda bisa jadi loyang gitu. Ya. Lepas bagaimanapun juga kan kalau saya mungkin cenderung percaya dengan hasil survei Kompas ini. Kenapa? Karena dia berani menyatakan yang buruk itu. Kalau harusnya kayak yang kita nggak percaya kalau masih suara Pak Jokowi masih sangat besar kan, justru kebalikannya kan. Tapi dengan dia menyatakan itu, menurut saya jadi sangat menarik ketika sebuah media yang selama ini jadi pendukung Pak Jokowi tiba-tiba memberikan informasi yang buruk tentang kondisi Pak Jokowi. Ya betul, dan sebetulnya survei per hari ini memang Pak Jokowi jatuh semua kan. Indikator ekonomi, apa namanya itu, makro maupun mikro, apalagi sekarang soal dunia. Jadi ini saat yang betul-betul bagian paling nadir dari Pak Jokowi di titik bawah tuh. Dan kita tahu bahwa Golkar misalnya bersiap-siap untuk kembali menjadi partai otonom. Mungkin juga Cak Imin lagi berupaya untuk nyari jalan lain karena habis baca survei Kompas dianggap bahwa dekat dengan Prabowo bisa nggak dapat coattail efeknya itu. Jadi Kompas ini pada hari ini memang membaca keadaan. Jadi dia fit and proper dengan situasi sosio-psikologis. Bukan sekedar sosioekonomi, sosio-psikologis rakyat. Rakyat secara psikologis menolak pemberitaan yang berlebihan tentang Pak Jokowi. Ini juga kesalahan para buzzer yang mengeluk-elukkan Pak Jokowi dengan fakta yang terbalik itu. Baliho-baliho pendek kecil-kecil, poster di mana-mana, terima kasih Pak Jokowi. Itu kan menjijikkan sebetulnya kan. Karena terlalu berlebih-lebihan. Dan saya kira Pak Jokowi juga harusnya tersinggung itu. Atau yang merasa nggak nyaman kalau dia dipublikasi berlebih-lebihan. Di dalam negeri berlebih-lebihan, di luar negeri juga berlebih-lebihan. Padahal sebetulnya yang terjadi di Bali itu udah bukan forum yang mampu untuk diklaim oleh Indonesia tuh. Jadi sekali lagi temuan-temuan Kompas ini pasti akan diikuti oleh survei yang lain kan, yang ingin melihat apakah konsisten temuan Kompas bahwa daya dorong Jokowi itu, endorsement powernya itu masih ada apa enggak. Kelihatannya memang udah enggak ada. Ya. Nah, saya justru lebih tertarik dari implikasi politiknya terhadap ini kan akan berpengaruh terhadap konstelasi. Kalau selama ini orang seperti berkerumun di seputar Pak Jokowi gitu, karena bagaimanapun dianggap seperti gula atau madu lah gitu yang perlu dikerumunin, dengan tahu bahwa oh ternyata gulanya udah nggak manis lagi, itu kan mau nggak mau semut-semut atau lebah-lebahnya akan berterbangan kembali, Bung Rocky. Iya, tapi kita membedakan antara endorsement power yang menurun dan kemampuan Pak Jokowi masih pegang kartu truf sprindik. Jadi kalau sprindik Pak Jokowi pegang kan. Jadi kemampuan Pak Jokowi untuk mendorong udah nggak ada, tetapi kemampuan Pak Jokowi untuk mencegah masih banyak tuh. Jadi kita bandingkan begitulah. Mereka ini pasti juga tetap akan bukan berharap endorsement dari Pak Jokowi, tapi berharap sprindik nggak dikeluarin Pak Jokowi karena komorbidnya banyak nih menteri-menterinya kan. Jadi bukan gula lagi ya, dia tahu bahwa gulanya udah nggak manis lagi gitu ya, tapi ini masih bisa menjadi beracun gitu ya. Nah, gitu di tangan kiri Pak Jokowi masih ada racun tuh. Iya. Madunya sih udah nggak ada yang sedot, udah nggak ada kumbang mendekati, tapi racunnya itu bisa Pak Jokowi keluarin tiap saat. Maka potensi capres-capres yang tidak dikehendaki Jokowi itu gemetar juga akhirnya. Jadi begitulah politik diasuh oleh sesuatu yang irasional dan kita merasa kok jijik betul ya, bukan jijik, kemarin kita pakai apa? Jijik dan bikin bingung, jingung nih. Lihat politik yang nggak ada ide kan. Ini mondar mandir, kasak kusuk, ya apa? Mau idenya apa tentang Indonesia? Kan itu yang terjadi itu. Dari semua capres itu nggak ada yang memperlihatkan ide yang betul-betul ditunggu oleh publik. Bahkan Anies
ya Anies sibuk juga untuk mempertahankan legitimasinya yang mungkin bisa dibatalkan oleh Jokowi itu. Tetapi kan kita ingin supaya semua capres ini udah beredar di media secara argumentatif di kampus-kampus tuh. Bahkan sekarang di Bali tuh saya dapat WA dari mahasiswa Bali yang sebulan lalu saya kasih ceramah di situ, Udayana terutama, merasa terhalang untuk berekspresi karena dilarang untuk diskusi, dilarang untuk berkumpul karena G20 tuh. Jadi buruk betul kan? Ya. Oke, jadi gini, supaya jangan dianggap kok tadi membuat analogi madu dan racun. Mari kita saya review sebentar ya, Bung Rocky, biar orang kemudian dapat gambaran kenapa analogi itu kita gunakan. Kan kita tahu bahwa Caimin itu di kasus durian, gitu ya. Kasus durian itu bisa menyandra Caimin. Pak Prabowo kemarin juga soal Komcat, dan belakangan ini malah mulai diramaikan soal food estate, kan gitu. Food estate, food estate, itu kan ya. Kemudian Pak Erlangga Hartarto soal garam yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Nah, belakangan bahkan kemudian Nasdem pun sekarang kantor Kominfo itu kan sudah digeledah juga oleh Kejaksaan, dan Anies juga di bawah bayang-bayang soal sprindik dari KPK soal Formula E. Jadi itu yang kita sebut sebagai kekuatan racun yang bisa menghalangi itu ya, Bung Rocky. Ya, kalau semua berita itu kita jejerkan, yang senang Ganjar itu. Oh ya. Nah, menurut kan kalau dilihat begitu artinya Ganjar akan satu-satunya yang nggak kena sprindik racunnya Pak Jokowi. Tetapi KPK dan publik ICW segala macam sudah mencatat bahwa Ganjar pernah diambil KPK soal IKTP, dan ini semua ada komorbid. Nah, kita mau lihat sebetulnya lesser evil-nya siapa, iblis yang paling sedikit atau kejahatan yang paling sedikit siapa yang bikin. Itu yang mestinya diekspos oleh pers, oleh mahasiswa segala macam kan. Itu pasti akan terjadi nanti. Nanti mungkin 2 minggu lagi tuh BEM UI datang lagi dengan satu paket untuk melihat bahwa begundel politik ini dalam bahasa mahasiswa pasti begitu. Semuanya gemetar, tapi sekaligus gemetar minta untuk dilindungi. Dia dibikin gemetar oleh reputasi politiknya sendiri, tapi minta dilindungi oleh Jokowi, kan paradoks betul kan? Nah, itu sebetulnya sebabnya sekali lagi kita bilang karena sistem politik tidak kompetitif tuh, sehingga orang tergantung pada Raja Midas yang nggak mampu lagi membuat emas, tapi kaleng akhirnya tuh. Iya. Nah, dengan gambaran semacam itu kan kita sebenarnya sudah bisa membayangkan seperti apa ke depan Indonesia, karena pemimpin seperti apa yang akan lahir dan memimpin kita ke depan kan. Betul, dari sekarang itu. Nah, itu betul. Kalau trajektorinya kita bikin postulatin ke depan itu, ya kita udah tahu nih apa 2024 itu apa intinya nanti. Apa yang tersisa pada Pak Jokowi, apa yang tersisa pada Prabowo, apa yang tersisa pada Ganjar, Anies segala macam tuh. Kalau situasi semacam ini terus dikembangkan, yaitu tagi-menagi, dendam, mengintrik isu segala macam tuh. Dengan kata lain, nggak akan ada pendidikan politik yang bisa dipakai oleh generasi milenial untuk melihat bahwa pemilu ini bermutu tuh. Dan itu yang terjadi. Terakhir kemarin saya di Surabaya ketemu dengan milenial, mereka punya anggapan begitu. Pak Rocky, ini apa sih? Bagaimana cara memilih pemimpin? Sampai sekarang kita nggak tahu ini konsepnya apa tentang Indonesia tuh. Jadi ya saya bilang ya, kalau kalian frustrasi bergabung sama saya aja, bikin LBP Liga Boykot. Itu cara menjawab paling enak begitu tuh. Ya. Oke, tetapi kan ini sebenarnya setelah kalau kita kemudian mau merenungkan sejenak, tanpa sadar kan sebenarnya diam-diam kita menghancurkan diri kita sendiri kan, menghancurkan masa depan bangsa ini sendiri. Ya, ini refleksi yang mesti dibuat oleh Kompas. Ya. Kan biasanya Kompas yang bikin refleksi begitu. Tapi karena Kompas nggak mampu lagi bikin refleksi, yang dulu kita tahu kalau Kompas lagi kesel pada Presiden Soeharto, itu editorialnya tajam betul tuh, dibuat oleh Pak Yaakob pasti itu. Dan itu yang nggak ada lagi sekarang tuh, karena kemampuan Kompas untuk merenung keadaan bangsa itu habis hilang tuh. Jadi sekali lagi refleksi semacam ini yang kita perlukan tuh. Jadi orang bertanya apa yang ada di depan. Kalau keadaan sekarang kita bawa ke depan dan waktunya kita mampatkan dalam 5 menit ke depan, apa yang terjadi tuh. Nah, bagian ini yang hilang tuh, dan kenikmatan kita berpolitik kan justru karena kita membayangkan akan ada duel pikiran, adu gagasan, kemampuan untuk menghipnotis orang dengan wacana yang bermutu.
Kalau sekarang relawan itu juga, baik relawan Anies maupun relawan Ganjar atau relawan siapapun, itu juga mulai masuk dalam dimensi fanatik gitu kan. Itu yang saya anggap bahaya. Jadi kemarin saya terangkan dalam diskusi teman-teman milenials di Surabaya, supaya jangan masuk di dalam dimensi fanatik. Bahwa kita ingin ada antitesa, iya. Siapa antitesanya? Anies, Anies, oke. Tapi jangan fanatik. Karena yang disebut antitesa itu, dia mesti diproses oleh sejarah, bukan karena kehendak kita sendiri itu. Lalu mereka mulai bertanya, wah itu kok kayak kuliahnya terlalu berat ya, kayak di FNN terus ini. Bilang enggak, memang begitu standar saya ngomong ya semacam ini. Jadi mereka sambil ngintip FNN mulai ngeledek-ledek saya, Bang. Tiap hari Pak Rocky kerjanya kasih kuliah apa? Enggak, setiap hari saya bilang saya beroposisi. Tapi kok kemarin ngomong sama Luhut dan Mahfud, kan itu jadi berteman. Enggak, saya bilang saya beroposisi pada Jokowi. Karena dua menteri itu kan bawahan Pak Jokowi, ngapain beroposisi pada bawahan tuh. Lalu meledaklah ketawa, oh iya ya, mending call tinggi aja Pak gitu. Nah, ya, saya kira memang situasinya begitu tadi yang Anda gambar dalam satu kalimat yang pendek tadi, jingung itu memang menggambarkan situasi kita sekarang ini ya, jijik dan membingungkan. Kenapa? Karena jijik melihat praktek-praktek loh, kenapa kok para pemimpin kita itu tidak menyadari bahwa kemudian ini negara ini akan dibawa pada kehancuran kalau terus-menerus begini, dan kemudian kita bingung bagaimana mereka kok kemudian akal sehatnya sudah tertutupi gitu, dan tidak bisa melihat situasi ini. Kan arahnya jelas, dengan begini kita udah tahu kemana bangsa ini akan menuju ya, Bung Rocky. Saya ingin dengar misalnya ada pidato dari Erlangga, ada pidato dari Caimin, pidato dari Ganjar, yang lepas dari kasakusuk ini, pidato dari Anies. Jadi coba nih, kalau ada 3-4 calon yang udah ada di dalam radar publik, coba lakukan semacam forum untuk pidato kebangsaan itu, ya, untuk memberi arah. Jadi kalau kita sebut apa visi dan misi presiden, itu bukan tunggu pemilu, dari sekarang orang mau tahu visi Anda apa tuh. Untuk misi yang agak khusus, visi Anda apa? Untuk misi yang lebih lebar, visi Anda apa? Kan semua itu ada misi politik, misi ekonomi, tapi di dalam visi dia mau ngapain itu? Di dalam percaturan ekonomi pangan, ekonomi energi, dan ekonomi angkasa luar itu, dia mau ngapain tuh presiden itu? Itu yang nggak ada, sama sekali nggak ada, kita nggak lihat tuh. Ya. Dan itu menyedihkan sebagai sebuah bangsa, dan menyedihkan sekaligus menjelaskan mengapa kita bangsa yang begitu besar dengan sumber daya alam yang melimpah, tapi kemudian kita tetap menjadi negara miskin dan negara paria sekarang bahkan di dunia. Betul, kemarin juga saya dalam diskusi di Surabaya saya terangkan statistik yang menyatakan bahwa Indonesia negara termiskin dari 100 negara di dunia. Itu ada dari 100 negara miskin, Indonesia di situ. Jadi Indonesia bukan negara kaya. Itu bukan di G20, bukan. G20 itu nggak dihitung oleh kekayaan, tapi GDP-nya berapa, dan disparitasnya nggak dihitung dalam soal menentukan masuk G20 apa enggak. Penduduknya besar maka masuk di situ tuh, pendapatan manusia besar masuk di situ, tetapi disparitas kan nggak diukur di situ tuh. Jadi kalau kita sebut ini negara dengan tingkat kemiskinan tinggi dan tingkat disparitas tinggi, memang betul itu data dari internasional. Kalau kita bilang Indonesia memang negara dengan akal yang makin, IQ yang makin turun, memang betul. Dan orang marah tuh, kok ngomongin bangsa berakal turun, memang begitu datanya kan semua di data tuh. Jadi kalau IQ Indonesia rata-rata 70, ya bukan semua orang 70, ada yang memang karena krisis ekonomi, kesalahan kebijakan, nggak bisa cerdas itu. Dan itu artinya bahwa tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa nggak terjadi. Tanggung jawab negara untuk menghasilkan kemakmuran dan keadilan justru buruk. Jadi ini kan mestinya jadi tema tadi pidato-pidato para kandidat, bukan setiap hari, setiap minggu kita nunggu Anies koalisinya udah bagus belum tuh. Jadi ngapain soal-soal teknis macam itu yang diucapkan? Ya. Sekarang kan jadi clear ya, saya kira teman-teman semakin memahami bahwa mengapa kita selalu menegasikan soal elektabilitas itu. Ya karena memang elektabilitas itu, bahkan seorang pemimpin yang dengan elektabilitas tinggi itu nggak ada signifikansinya, nggak ada korelasinya dengan kemajuan sebuah bangsa. Betul, elektabilitas itu tidak menunjukkan intelektualitas. Padahal visi bangsa ini harus dituntun dengan kemampuan berpikir jauh dan berpikir dalam. Itu intinya. Dan sebelum itu juga mesti diminta supaya calon pemimpin itu betul-betul dia clear secara moral. Itu jangan sembunyi-sembunyi, ada sprindik tapi sembunyi-sembunyi, ada komorbid tapi bilang nggak ada. Dia mesti buka.
Ya. Di luar negeri juga begitu kan, orang merasa oke, ini liability saya buka nih, supaya di SWOT dengan baik tuh. Ya. Jadi saya kira ini, saya jadi merenung, jangan-jangan kemarin itu pernyataan Pak Jokowi yang menyatakan Pak Jokowi pengen pulang kampung itu memang betul-betul muncul dari kesadaran setelah Pak Jokowi dapat bocoran. Pasti Pak Jokowi dapat bocoran lah dari hasil survei Kompas bahwa endorsement powernya itu sekarang sudah atau bahasa mudahnya apa ya, kukunya sudah nggak bertaji lagi gitu ya. Ya, melemah lah itu. Sudah tidak ada sinar dari dalam diri Pak Jokowi itu. Karena digerogoti, ada black hole yang nahan sinar itu untuk keluar tuh. Black hole ekonomi, black hole moral, black hole kepolisian, macam-macam tuh. Jadi orang merasa bahwa ya udah betul sekali Pak Jokowi mending pulang ke Solo tuh. Lakukan sesuatu yang memungkinkan dia berpikir kembali bahwa masa depan tidak harus dia yang arahkan. Karena Pak Jokowi kan masih berambisi, harus saya mengarahkan masa depan, harus saya memutuskan bahwa presiden itu harus continuous dengan program saya tuh. Jadi bagus betul kalau Pak Jokowi akhirnya memilih untuk jadi pertapa itu dan merawat lingkungan di Bali itu, karena banyak pohon juga yang dulu ditebang Pak Jokowi untuk bikin mebel, tapi pada waktu itu mungkin belum ada etika lingkungan. Nah, sekarang Pak Jokowi merasa bahwa oke, dia kembali untuk menanam harapan bahwa beliau bisa jadi ya permenungan seorang yang pernah jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, dan akhirnya endorsementnya dia itu tinggal 15%. Yes. Dan sebenarnya gini, sekali lagi saya selalu juga menginginkan bahwa ini kita proporsional. Sebenarnya itu normal saja ya, karena Pak Jokowi memang sudah harus mengakhiri masa jabatannya. Jadi yang menjadi persoalan itu karena masih ada minat terus memperpanjang masa jabatannya atau menyiapkan penggantinya. Saya kira kalau Pak Jokowi tidak berpikir soal itu, ya selesai dan Pak Jokowi ini bisa husnul khotimah gitulah mengakhiri masa jabatannya ya. Iya, juga waktu Obama selesai, husnul khotimah juga Obama. Lalu dia endorse Joe Biden dan Obama bilang bahwa ada masalah besar, ada pandemi, kesulitan ekonomi segala macam, tapi saya percaya Joe Biden bisa melakukan. Itu karena Obama berhasil. Jadi orang anggap ya Obama ya pasti punya hak moral untuk endorse teman separtainya tuh. Kan begitu mesti. Nah, yang sekarang ya Pak Jokowi tidak sukses, tapi karena itu mau mengendorse ya publik merasa yang dia endorse pasti jadi loyang, jadi kaleng. Kan itu soalnya. Dan ini berita baik sebetulnya buat PDIP ya, untuk lebih fokus tuh. Nah, itu dia poinnya. Ya. Udah Mbak Puan nggak usah datang lagi lah ke Istana Bogor gitu untuk minta restu dari Pak Jokowi, menawar elektabilitas dulu untuk supaya didukung Pak Jokowi. PDIP ini sekarang kalau dari sisi elektabilitasnya lebih tinggi dari Pak Jokowi, ya kan? Betul. Ini data Kompas juga teguran bagi Pak Surya Paloh, Yunto Partai Nasdem, bahwa orang menghendaki change bukan continuity itu. Kan begitu. Nah, sekaligus Pak Surya Paloh sebetulnya ya percaya aja bahwa dia memilih Anies sebagai antitesa itu udah benar. Tapi dia juga tahu dia habis menghukum siapa teman kita? Sulpan Lindan. Nah, Sulpan Lindan pulihkan dulu dong, karena Sulpan Lindan bilang, nah Kompas bilang benar kan saya? Kan begitu tuh. Ini bagian kompor kecil ya. Jadi Kompas sekarang mengikuti Sulpan Lindan jadi antitesa dari Pak Jokowi. Ya, dan mestinya Surya Paloh juga ngikuti Sulpan Lindan. Kan Sulpan Lindan yang benar. Orang ingin Anies jadi antitesa kok, ngapain Anies dipaksa buat continuity? Orang mau change. Dan change itu kita mulai dengan 0%. Ya? Nah, itu change dulu dari 0%. Yes, ya. Oke.